Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Maksan di sini, kembali lagi hadir ya di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa yang sedang menemukan channel kita, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga kita bisa memberi manfaat kepada semuanya dan saling memberi manfaat. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak pada teman-teman untuk belajar servis berkala dan memahami tentang submersible ya. Lebih ini saya kedatangan tamu pagi ini tentang submersible, ini merek modern ya, yang setengah HP. Oke, apa kendalanya? Ini tadi mati ya, mati. Jadi ini pemahamannya, ketika mati saya periksa dari segalanya sini tidak ada yang ya, kapasitor hidup, colokan hidup. Ternyata MCB nya sini ya, ini MCB yang bilang otomatis, yang ada yang apalah MCB ya, miniatur circuit breaker ini jeglek atau nongol di sini, di sentilan hitam tuh nongol, akhirnya dia tuh mati. Nanti kalau dia dihidupkan lagi hidup, tapi nggak lama jeglek lagi. Itu apa sebabnya? Nah ini kita pelajari satu persatu ya. Oke, silahkan subscribe dulu yang belum subscribe ya, monggo silahkan. Oke, terima kasih ya. Kita akan berikan keilmuannya. Pertama, kita akan buka keduanya. Ntar kita tutup lagi karena tadi sudah buka, nggak ada tanda apa-apa ya. Ini sekarang ini hidup ya. Tapi nanti kadang-kadang kalau dinaikkan tuh jeglek lagi. Nah, itu mana-mana saja yang harus diperiksa. Pertama, cek ampere. Pertama cek ampere ya. Di sini kita ampere colokan ini, dikalungkan begini. Ini kan normalnya ya sekitar 2 ya. Ini kan setengah HP. 2 lah paling kurang lebih gitu ya. Apa itu maksudnya umumnya itu ya. Ini kita nolkan dulu ya sampai titik 0 ya. Kita akan hidupkan saklarnya 1,9, 2,1, 2,0 ya. Pas lah, nggak boleh lama-lama ya karena ini kosong, nggak ada air, maka tidak boleh lama-lama. Udah, ini kita cendelkan lagi, nanti ngerusak pada kipas itu ya. Setelah diketahui ampere bagus ya, setelah diketahui ampere bagus normal, kenapa dia itu jeglek-jeglek? Pertama, di kipas, bagian kipas atas ini agak-agak seret karena satu kotor ya. Kita akan buka satu persatu, kita tes dulu. Tapi ini tuh nyambung ya, repotnya pompa air yang merek modern ini, asnya itu dari dinamo sini, dari as dinamo sini sampai as atas itu nyambung jadi satu. Nah, jadi kita simpulkan begini pelan-pelan. Pertama, terjadi seret pada antar kipas. Kipas itu seret terjadi beberapa sebab. Karena sudah banyak kotoran tanah yang mengerak di kipas, itu membuat mutarnya berat. Sedangkan dinamo ini sendiri harus memutar kipas ya. Kalau kipas itu banyak yang nempel, misalnya tanah yang mengerak nempel situ, itu membuat berat, maka dia akan jeglek terus. Solusinya dibersihkan kipasnya. Yang kedua, pada kipas itu sering terjadi pada gesekan dengan pasir ya. Kalau sumurnya itu berpasir, itu sering membawa pasir, itu berat juga ya. Nah, itu solusinya ya lebih pasang saringan yang lembut ya, supaya pasir tidak masuk. Nah, ini agak dol, ini ngeyel lagi, bukan agak gelem. Ini repotnya asnya itu dari satu ya. Ini kita tarik juga supaya keluar ya. Nah, ini agak ngeyel karena ini dol, tapi kita tarik ini keluar supaya dia tuh keluar. Ya, kena ya.
Jadi solusi yang berikutnya tadi apa sudah kita sampaikan ya. Ini gegere gatel. Terus kalau hari-hari bergesekan dengan tanah atau dengan pasir, misalnya sumur bor atau sumur gali itu sering ngisep itu kotor, itu kipasnya bergesek ya, itu berat dan jelek. Kalau dipaksakan terus nanti lama-lama kipasnya itu akan apa itu ya, silnya itu pun akan cepat habis. Kalau silnya cepat habis, kalau sudah berumur juga, berumur silnya ya, ini akan gepeng ya, semakin ngempet gepeng gitu dan membuat antar kipas dan wadahnya itu bergesekan. Maka ini solusinya harus diganti sil gitu ya. Ini di masalah kipas. Ini masalah kipas ini juga harus diselesaikan dulu ya. Ini kita sambil buka ya, karena sebentar lagi orangnya juga ngambil. Ini cuma dikasih waktu 1,5 jam untuk memperbaiki ya. Oke, orangnya pergilah, tak videokan gitu. Sampai ini piye ngomong waktu gini rada angel ya, kalau langsung divideokan ya kalau karena orangnya gembremeng piye. Gimana sih ini dikasih kerjaan malah bikin video. Ini juga kurang enak. Ini juga banyak tanahnya ya yang pada nempel, kita bersihkan. Di antara saringan ini kadang-kadang sudah nempel lumpur-lumpur atau pasir-pasir nyangkut di saringan, itu membuat airnya kecil. Nah ini angel ini. Yang berikutnya, nah, nanti dulu yang berikutnya disaksikan dulu, ada lagi nanti penyebabnya. Ini kita akan buka mudah apa enggak gitu ya. Karena ini menyatu antara as ini dan as ini jadi satu, nggak ada koplnya di situ ya, nggak ada koplnya. Kalau mobil itu kan ada koplnya ya, antara garden dan mesin itu kan pakai kopel. Kalau ini kok enggak gitu ya. Kita dekatkan ngeyel gambarnya. Kita akan cari kunci pipa 2 yang besar-besar. Ini baru kita mendeteksi kipas ya. Kalau misalnya silnya sudah habis ya diganti. Kalau antar kipas itu bergesekan, ganti. Ini harus 2 ini. Sebenarnya juga harus 2 orang, tapi belum ada temennya ya. Yang di Jawa baru datang sampai Jambi Kota. Yang satunya masih berjalan. Masih kotor ya, barusan datang. Ini kita tuker ini yang sini. Nah yang buka malah ini angel teman-teman ya. Jadi kita turunkan, kita injak ya, kita turunkan ke bawah, kita injak di sana. Tapi kalau nanti kipasnya ternyata ringan ya berarti bukan itu ya. Nah nggak bisa, ini udah lapuk ya, malah udah cuwil, malah cuwil dipaksakan. Ini dulu sudah pernah di sini ya, tapi dulu sekali. Ini diketok-ketok tuh nggak bisa karena nih beratnya cuma plastik teman-teman ya. Angel pabrik ya, pintar pabrik ya, karena pakai prinsip ekonomi ya. Rusak biar beli lagi, nanti kalau terlalu bagus ya. Ini angel ya, buka juga dikit-dikit. Well,
Bentar, ambil alat dulu. Nah, hijau ya, biar enggak dekat. Oh, udah top. Sudah keluar ya. Ini sebenarnya enteng. Kita akan cek dulu kipas-kipasnya. Ya, ini akan kita buka kipasnya, kita periksa hasilnya dengan megang kunci ini, kunci kakak tua tangstel. Dikunci dulu. Terus kita buka kunci 10, kunci 8. Itu kunci 10 ya. Kunci 8, ini kunci 10 tertindih. Kita hanya memastikan hasilnya sudah habis. Kalian yang naik dari sumur itu diperiksa semuanya gitu. Nah, ini diselamatkan dulu. Kita periksa. Sudah bersih ya, ini termasuk berair jernih ya. Ini hitam tapi bukan tanah, cuman ya warnanya aja. Ya, kita periksa hasilnya. Antar kipas dan wadahnya ini nggak boleh bergesrekan ya. Kalau dia bergesrekan nanti berat. Ini ada silnya di sini, ini silnya nih. Ini sudah berkurang ya. Ketebalannya sudah berkurang. Walaupun masih aktif ya. Kita servis saja kalau ada kotoran gitu ya, kita periksa satu persatu. Ini nggak bisa dicabut, nggak bisa dilepas dari itu ya. Ini langkah pertama, ini kita periksa. Dan nanti bagaimana masangnya, jangan sampai terbalik ya. Ini ada satu benjolan yang menyebabkan dia nyerempet ini. Ada benjolan kipas ini. Nyerempet terus ini nampaknya ini. Nyerempet dengan ini bekas serempetannya ini ya. Karena kalau nyerempet bikin berat, kalau berat jeglek. Ini hasilnya kita kumpulkan ya. Hasilnya masih aktif walaupun ada yang sudah gepeng. Ini satu tadi yang paling atas tadi sudah gepeng. Sudah ketebalannya sudah berkurang. Ini masih ya. Kita cek ya kalau ada kerikil-kerikil, tapi harusnya nggak ada ya. Tang streamingnya ini kan halus ya. Ini aja kita cuci ya. Kita cuci dengan sikat kawat, sikat bros. Ini juga kita cuci. Iki tok wae cuci. Oh.
Kalau begini kita bisa tes lagi teman-teman ya, kita bisa tes lagi bahwa itu mutar tadi. Nah itu masih mutar dan halus ya, itu mutar itu. Ini tadi hanya MCB aja, nampaknya ini nggak begitu parah ya kondisi. Ini cuma perlu servis berkala, yaitu periksa seal, atau kalau perlu diganti nggak apa-apa, diganti yang utuh lagi nanti berumur panjang lagi ya. Ini kita lapi dulu biar enak dilihat. Masa di video kan buluk banget nih, dikira orangnya jorok ya, buluk. Kita lapis dulu, nanti kira apa, padahal ini pompa rendam ya, kira kerupuk yang belum diiris-iris atau gimana kan gitu. Oke, akan kita rakit lagi, atau kita akan yang kedua teman-teman ya, yang berikutnya ini kita perlu ganti oli. Ini kalau sudah naik, sama-sama sudah naik, kita ganti oli saja. Kita tuangkan dulu olinya sambil kita mau bikin seal ya. Listnya kalau bagus juga diganti juga nggak apa-apa, biar umurnya panjang. Kita akan ambil kunci L, ini buka dengan kunci L ya. Ini teman-teman dimanapun yang punya mesin rendam, jangan nunggu rusak diganti oli dan diganti seal antar kipas itu, supaya umurnya nanti panjang lagi. Ini tinggal buka bawah ya dengan kunci L begini. Kalau tidak, logikanya oli yang di dalam dinamo ini lama-lama sedikit banyak bercampur air, ada air masuk dikit-dikit serambut itu ya. Tapi kalau tahunan ya lama-lama tetap ada, walaupun bisa dibilang sealnya itu rapat, tetap ada potensi walaupun seberapa mili ya, itu kadang-kadang sekali-kali lewat oli itu keluar dan air itu masuk. Namun nggak semudah itu ya, karena oli sendiri itu menolak untuk gabung dengan air ya, jadi itu agak menolak gitu maksudnya. Oke, ini akan kita tuangkan ya ke dalam ember oli yang sudah berpengalaman. Ini ada ember oli yang tiap hari untuk nuang ini ya, mesin rendam ya, satu ember ini. Ini oli bekas ya, tiap hari kita tuh ganti, sering ya, bukan tiap hari, pokoknya sering sekali. Servis berkala begini, atau mungkin kalau kita gulung mau ngerakit juga ganti oli sekalian, udah pasti itu. Pakai backman ya, backman kita dorong dikit-dikit, alon-alon baik. Ringnya belum pas. Ada tutupnya ya, ini ya merek modern ya teman-teman ya. Berbeda sistem dia dengan pompa air rendam yang umumnya itu, yaitu antara atas dan bawah itu bisa dipisah ya. Ini asal langsungan nih, dari sini sampai ke sini langsungan. Ini olinya nih, sudah ada potensi campur air, sudah ada. Ya, ini akan kita tiriskan sampai tuntas dulu. Kita mau bikin seal. Loh, seal kok bikin, nggak beli toh? Nggak bahaya tah? Tar dulu, ini biar nggak ada ke bawah. Dimiringkan ya, diganjel sini biar agak miring. Perlunya biar netes sendiri gitu ya. Oke ya. Miring dikit dia tuh netes sendiri di ember bawah itu. Udah, kita mau bikin seal. Ntar kita mau cari bahannya dulu. Loh, seal kok bikin mas, dari apa? Ini ilmu lagi ini, sampean belum tahu. Sing cendek as gede. Ntar teman-teman kita carikan bahannya.
ngerti ya. Garis sendek, garis semene iki. Ini dia ketemu ya. Apa coba teman-teman? Kalau nggak nonton video saya itu kurang nanti pengetahuannya ya. Ini ada mau buat seal kok buat sendiri, kak nggak beli ya. Beli itu satu tuh bisa 4.000 ya, 3.000 gitu. Saya tuh heran juga mau beli banyak di online itu kok dikasih mahal. Belum ada yang ketemu harga apa grosir banyak itu belum nemu. Akhirnya saya nemu pipa selang mobil ini ya. Ini kita potong kecil-kecil jadi seal yang sangat dasar. Ini ya kita potong setebel ya, biasanya itu saya sudah hafal sih berapa yang diperlukan. Satu kan sudah jadi seal ini ya. Ini sudah jadi seal persamaannya dengan ini. Nah walaupun dia nggak persegi tapi sudah cukup melapisi, tebelnya juga segitu-gitu juga ya. Oke, ini murah meriah mumpung orangnya pergi teman-teman. Tapi sini lebih bagus ya, awet juga di dalam air. Nah, yang penting kita akadnya tuh ganti seal ya, ganti seal, karena ini sudah ada yang terlalu gepeng ya. Supaya kipas dengan wadahnya itu berjarak ya, kipasnya itu harus utuh ketebelannya. Kalau sealnya itu sudah tipis sekali karena kegencet tiap hari, dia itu akan berkurang ketebalannya, maka kipas itu akan bergesrek. 1, 2, 3, 4, 5 0, 4, 5, 6 5 kipas ya. Udah lah, itulah cukup. Ini tuh as yang besar dengan apa, kalau kipas yang lubang 12 ya kita pakai yang karet seal yang besar ya. Ini pipa itu loh, apa itu untuk AC mobil itu loh, kuat sekali itu ya, anti. Terus yang kecil juga saya sudah siapkan tuh as yang kecil ya. Ini sama ini ada selang-selangnya ini ya, benang-benangnya pengat kuat itu, anti meledak itu. Oke, kita taruh lagi, simpan di atas itu. Jadi tinggal kita rakit dulu ya. Ini sudah anggaplah sudah tuntas pembuangan olinya, dan kita isi oli dulu ya. Nah, masih cukup. Pokoknya yang namanya sudah lama di dalam air ya, kita berprasangka bahwa sedikit banyak tetap ada potensi air itu masuk. Kalau air masuk ya harus dibuang, diganti dengan oli yang baru ya. Nah, itulah kira-kira kita mau ambil oli yang kita beli kemarin, oli galon. Oli galon ini terbuat dari oli sae 10 ya. Oli sae 10 kalau mau beli. Bisa oli sae 10 atau oli campur yang lain. Evalup, benjol, peang ya. Itu bisa semua. Oke, kita akan buka dulu ya. Ya, paskan dulu gambarnya. Nah, langsung aja diisi oli dari situ, dari bawah lagi ya. Nggak usah dari celah-celah yang sempit tuh, kelamaan. Nah, ini tunggu dulu sampai dia tuh tenggelam ya, kita menyerapnya itu pelan-pelan dia. Jadi nggak langsung ditutup. Merapnya tuh tunggu sampai 4-5 menit gitu ya. Ini oli baru ya teman, ya bukan minyak goreng ya. Kemarin tuh saya mau ganti minyak ini, dikira kok bisa diganti minyak goreng mas. Minyak goreng gundulmu gue batinku. Ini botolnya minyak goreng, tapi saya beli oli size 10 yang pakai drum itu, yang size 10 ya, jangan salah ya. Sampai beli salah, size 40 misalnya, itu menghancurkan seal. Sealnya hancur, leleh, ledes, ngelupas ya, lepas, gak karu-karuan. Iya, ini digoyang-goyang kayak biaya caranya bentang tenggelam ya, karena itu masih pada gelembung-gelembung dikit itu turun. Ini hampir penuh ya, penuh, kurang dikasih rongga udara sedikit aja nggak apa-apa. Kalau nggak penuh nanti olinya itu nggak sampai pada seal atas ya. Seal atas itu harus dikasih pelicin oli itu. Kalau yang penting kasih oli lah dikit, terendam laker bawah, bukan begitu.
harus sampai menyentuh ke seal atas ini, yang atas ya sedang saya tengkurapkan. Ini saya bongkar belak-belakan rahasia-rahasianya ya, nggak eman-eman. Kalau di servis yang lain, di channel yang lain kan kadang-kadang nggak sampai detail ini menjelaskan. Harusnya oli ini, mempersulit kita. Ini harusnya pakai oli ini, khusus untuk oli ini, jangan pakai oli yang lain. Ini kita sudah uji coba bertahun-tahun ya. Hasil pengalaman saya, yang penting oli itu paling encer gitu aja. Paling encer, bukan yang kental. Semakin kental semakin berat, semakin bahaya ya. Yang encer, seencer mungkin oli. Kalau ada oli mesin kulkas, kalau sampai beli khusus oli ini juga ada, tapi penggantinya juga ada. Yang penting cair. Ya, ini udah agak tenggelam, kita tambahin lagi. Kalau sudah tidak ada gelembung-gelembung turun, berarti sudah cukup. Kalau masih ada gelembung-gelembung turun, berarti masih turun. Pak. Oh ya, nderek ke. Ya Allah, mohon doa ya teman-teman ya. Itu anak saya mau persiapan lahiran. Ada berita. Ya, ini goyang-goyang sambil ngomong-ngomong gitu kan, nanti lama-lama tenggelam sendiri. Oke, ini sudah nggak ada lagi ya, karena cuma bermuatan dikit ya, mungkin sudah penuh. Oke, kita akan tutup lagi dengan tutupnya tadi. Yang penting dilap bersih saja. Ini kita senderkan ke dada, karena dada kita untuk bersandar pompa air ya. Oke, kita masukkan lagi ke tempatnya tadi. Empat baut tadi, ada bautnya 4, yaitu harus dikasih celah. Ya gitu, terus dipasang lagi yang tadi ya, sudah ada tanahnya dikit. Dan ini akan digencet segencet-gencet mungkin ya. Nanti akan dikunci dengan mur ini sampai rapet itu. Kita putar lagi dengan kunci L ya sampai tenggelam. Jangan dirobohkan dulu kalau belum tenggelam bautnya, ini nanti tumpah ya. Tinggal dibaut lagi. Udah hilang pentingnya. Apa? Nggak tahu. Tanggung jawab pokoknya itu, suruh nungguin kok hilang. Tadi mau dikasihnya uang besok deh lah, orang kita pulang. Nanti besok. Tangga nggak ngomong. Oke ya, ini nampaknya perlu dimiringkan karena sudah ada yang rapat. Biar enak nguncinya ya. Ini nampaknya miring ini yang satu ini beratnya. Kalau merek modern begini ya, pakai drat dari bawah, nggak pakai klip. Biasanya pakai snampring besar itu ya, di klip ring itu. Ini pun kita sudah biasa yang gulung begini ya, yang begini ini. Emang repotnya tuh
harus bongkar semua karena kipasnya nggak bisa dibelah ya sama ini, asnya jadi satu. Ini servis berkala tuh begini ya teman-teman, ganti oli, ganti seal, disusun ulang. Sudah ya, olinya sudah cukup, kita kembalikan dulu. Ini bisa diberdirikan lagi, aman. Tes lagi masih enteng ya. Kita akan rakit kipasnya satu persatu. Mungkin gambarnya perlu dirubah cuacanya biar lebih ya. Kita akan rakit kipasnya. Bagaimana ditandain dari bawah tadi. Kalau teman-teman lupa ya, ini harus tandai dulu awalnya. Nah, ini langsung tatakan misalnya, terus tatakan gepeng, terus seal yang baru tadi kita potong. Tapi tes dulu, kadang-kadang bawah itu nggak perlu seal. Kalau ini jaraknya sudah berongga, udah tinggi, nggak perlu seal. Ini udah tinggi ya, karena udah renggang antara platnya tadi dengan kipasnya sudah berenggang. Langsung saja tutupnya. Nah, tutup yang kedua, mau kipas bodi harus pakai seal. Kita sealnya tuh tebel pipisnya tuh yang kita ngiris tadi nggak sama teman-teman ya, nggak sama. Karena apa? Perlunya begini. Ini ilmu penting lagi teman-teman. Antar kipas itu kemakannya nggak sama ya, loh kan kemakannya banyak ininya. Ini harus yang agak tinggi silnya, nanti dia itu akan menabrak dengan wadahnya, itu sungguh terlalu gitu ya nabraknya. Oke, ini pasang tatakannya. Misalnya kita nggak pakai seal, ini apa? Langsung ketemu dengan bawah itu bergesekan ya, nggak ada lapisannya. Ini perlunya tipis saja. Nah, begitu. Oke, baru tutup yang kedua. Terus tatakan gepeng lagi. Terus seal lagi. Ya, habis seal. Terus kipas lagi. Jangan terbalik kipasnya. Kita cek ketinggiannya masih aman ya, nggak ada gesekan. Putar-putar begini enteng ya. Putar begini masih enteng, ini berarti lancar. Tutup lagi. Baru tatakannya lagi, terus seal lagi. Ini yang standar karena masih kondisi standar. Kadang saya buatkan tebel kalau untuk yang apa itu submersible yang lain itu, kalau kemakan sudah banyak maka dia tuh mepet sekali, harus tinggikan, itu sealnya berbeda. Saya bikinkan yang lebih tebel. Ini baru tatakan lagi. Tatakannya jangan terbalik ya. Yang platnya lebar ini menghadap ke atas. Ini kan nggak lebar nih, kecil platnya. Ini platnya kecil, ciut lah bahasa Inggris itu, ciut atau cuman sempit ya. Kalau ini platnya stainlessnya itu nampak lebar, itu yang di atas. Terus seal lagi, seal standar. Terus kipas lagi. Kipas baru tutupnya yang terakhir. Tutup terakhir nggak pakai plat ya, langsung shock tadi. Shock ini tutup shock atas, langsung tutupkan yang dipegang tadi, terus langsung dikasih bautnya, terus dipegang lagi pakai kunci stang stel tadi, tinggal diputer ya pakai kunci 10 lagi. Nah, terus ini tutup yang paling atas tadi ya. Ini untuk ngetesnya kita kasih stand pad biar agak licin. Tutup di atas. Lep. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini langsung. Ini Bang, kami dari Musnam, Jalan Meranti, Desa Tirta Kencana, minta bantuan untuk membangun Masjid Rahmatul Jannah. Rahmatul Jannah. Iya, Jalan apa? Jalan Meranti Mas. Meranti wetan apa kulon? Jenengan kenal kali Mas Budi? Mas Budi. Oh, Ya. niku Mas Budi Meranti kira ngarsi Ini Pak Yatno. pengenal itu. Oh, ini nang Rahmatul Simpang Jannah. Rambe. Oh, niku Rahmatul Jannah namanya. Nggih, nggih. Nggih, Rahmatul Jannah. Nggih. Niku kajeng dipugar napa pripun? Buat nggih. Sing Gitu. lawas niku bongkar sebabnya pun bocor sedanten Mas. Oh. Iki ndamel anyar. Ngeten Mas. Posisi masjid itu. Ntar teman-teman ini ada proposal ya. Ngeten Mas niki. Proposal dana masjid. Oh, niki pun. Nggih, niki sing anyar. Nggih. Mau dimulai itu. Mumpun mulai niki pertama penggali. Terus kawan. Gangsal. Mulai seniki posisinya ngeten niki. Oh, pun mulai kubah nggih. Nggih. Ketuane sih Pak Budi sih. Ketuane nggih napa wonten ketuane? Nah, nggih, Mas ketua. Imron ketua Oh, tuh Mas Imron tuh. Mas Imron. Kan mriko. Kenal Mas Imron jenengan? Nggih. Nggih, titip niki. Nggih, bangunan masjid. Mas Jalil, Jalil. Monggo. matur nuwun nggih Mas nggih. 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 Barokah. Amin. Nggih. Kakak rezekine Mas. Amin, amin. Amin. Pamit nggih Mas. nggih. Moga-moga ndherekaken nggih. Ya teman-teman, sekarang ini kisah. Mal. Nggih, amin. Ini dikasih stand pad dulu. Si stand pad dulu, baru ini pasang lagi. Kita cek apakah ada bermasalah di atas. Aman. Moga-moga Pak. Ya, ini waktunya dikencengin lagi seperti tadi. Pakai kunci pipa tadi lagi. Ini kunci pipanya ngadep ke sini. Yang ini ngadep ke sana. Terbalik ya. Tuker aja, ini yang ke sana. Biar melebar. Dimana hadap kabelnya. Ada minyak ya kan? Ini posisinya lubang 2 harus di sini ya. Lubang 2 harus di depan kabel. Nah, posisikan gambar ya. Masih kurang dikit lagi. Tinggal ngepaskan lubang yang 2 tadi di pintu kabel. Lubang 2 depan kabel sudahkah? Dikit lagi nampaknya. Kita cek lagi lubang berapa. Lubang 2 di dikit lagi, cuma kurang 2 cm lagi ya. Ini harus melepaskan ini yang sekarang yang sulit ya. Lubang 2 untuk klem tutup kabel ini harus disesuaikan ya lubangnya. Oke, sedikit lagi. Kita intip lubangnya, nah, dikit lagi. Kita tes ya.
Wah, kurang dikit lagi, kurang setengah senti lagi. Ini yang angel tuh harus nyetel lubang tuh diketok, nggak bisa. Padahal kalau yang kuningan besi stainless itu bisa diketok ya. Tik 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 maju, ini plastik nih. Kita tes, maju dikit-dikit kita tes ya. Pakai ini tang snapring ini untuk ngetes lubangnya sudah pas belum. Kadang kelewat, kadang kurang dikit ya. Nah, angel. Padahal sudah hadapan sudah pas ini. Tinggal dibaut. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang rumusnya tinggal ngepaskan baut ini aja. Berbagai cara kita sudah usahakan, kita akan tes dulu. Ini panjang ya. Ketok sini, ketok sini, ketok sini gitu ya. Kita akan tes saja sekarang. Ini hidup dan bagus ya, suaranya halus. Tes ampere lagi sekali lagi, apakah ada perubahan menurun atau standar. Nolkan dulu ampernya. Ya, masih 2 ya, berarti aman. Sekarang licin sekarang. Nggak ada suara krak kayak tadi ya. Kipasnya sudah berjarak. Ini halus banget suaranya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, tinggal baut itu ya. Dipaskan dikit-dikit supaya nggak pecah. Mudah-mudahan semuanya paham dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.